Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema ketidaktaatan membawa kehancuran. Arti dari ketidaktaatan adalah tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Kita buka dalam Yeremia pasal 44. Yeremia pasal 44 di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak seorang pun diam di sana. Itu sebabnya oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah surat terakhir yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Yehuda yang ada di Mesir. Dia menyampaikan, dia memberitahukan mengapa Yerusalem hancur, mengapa umat Yehuda begitu porak-poranda, mengapa harus dibuang ke tanah Babel, mengapa mereka harus pergi dari milik pusaka mereka sendiri. Di sana diceritakan dengan sangat baik adalah karena perbuatan mereka, karena ketidaktaatan mereka akan firman Tuhan, karena ketidaktaatan mereka akan kehendak Tuhan. Ketidaktaatan sama dengan dosa, dan dosa selalu membawa kehancuran. Ketidaktaatan mereka akan firman Tuhan membuat mereka hancur, membuat keluarga mereka, membuat bangsa mereka, bahkan pribadi mereka sendiri, hubungan mereka dengan Allah mereka pun menjadi hancur. Ini adalah yang disampaikan oleh Yeremia. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, bahkan saya katakan sudah berulang kali hamba-hamba Tuhan, sudah berulang kali para nabi datang kepada umatnya untuk menyuarakan, untuk menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Tetapi di sana dikatakan firman Tuhan, umat Tuhan tetap tidak mau taat. Umat Tuhan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak mereka, sehingga pada akhirnya Allah menyatakan hukumannya terhadap Yehuda. Allah menegakkan keadilannya atas Yehuda. Yerusalem adalah kota yang begitu mulia, adalah kota yang begitu diberkati oleh Tuhan, kota yang begitu makmur kata firman Tuhan. Tetapi ketika Allah menyatakan hukumannya, yang terjadi adalah kota itu menjadi kota yang sunyi, menjadi kota yang porak-poranda, menjadi kota yang hancur, tidak lagi enak untuk dipandang. Mengapa semua itu terjadi? Karena perbuatan mereka. Kalau di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 di sana katakan, maka sekarang beginilah firman Allah, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, mengapa kamu mendatangkan celah besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan dan anak-anak bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia dia menyampaikan apa yang terjadi atas kota Yerusalem. Dan dia memperingatkan, dia menegur
umat Yehuda yang lari dari Yerusalem ke tanah Mesir. Dia memberitahukan mengapa mereka mendapatkan kehancuran, karena perbuatanmu. Dan dia menegur mereka jangan melakukan hal yang sama. Tuhan menginginkan supaya mereka hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Yeremia dia menyampaikan bahwa jangan lagi melakukan hal itu, jangan lagi melakukan dosa yang besar, jangan lagi melakukan penyembahan berhala. Tinggalkan apa yang membuat Tuhan sakit hati. Tetapi apa yang menjadi respon mereka? Apa yang menjadi respon umat Yehuda yang ada di Mesir ketika ditegur oleh Nabi Yeremia? Yang mereka lakukan adalah membela diri mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana dikatakan, Yeremia pasal 44 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan bacakan firman Tuhan. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan ketika mereka ditegur? Mereka membela diri. Dan di sana dikatakan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Mereka menganggap bahwa mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Ratu Surga itu adalah hal yang benar. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain adalah hal yang benar. Bahkan di sana mereka membela diri. Mereka berkata bahwa ketika kami melakukan itu, kami makmur. Tetapi ketika kami berhenti melakukannya, kami mendapatkan masalah. Ada peperangan, ada kekurangan. Itulah pembelaan mereka tanpa mereka sadari. Apa yang mereka lakukan itu yang mungkin bertahun-tahun yang sudah mereka lakukan, itu adalah celah, itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Allah mengirim hamba-hamba Tuhan untuk memperingatkan mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak mau taat. Mereka tetap melakukan dosa tersebut. Bahkan di sana dikatakan mereka membela dirinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa ketidaktaatan mereka mendatangkan hukuman bagi diri sendiri. Mereka alami semuanya karena mereka menyembah Allah lain. Ini yang mereka tidak sadari, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, peperangan, musuh mereka datang menyerang mereka adalah karena perbuatan mereka sendiri. Dan ketika mereka ditegur, mereka membela diri. Yang kedua, respon mereka yaitu mengabaikan firman Allah. Kita tetap baca dalam Yeremia pasal 44 di ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Di sana dikatakan, sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Di sana dikatakan mereka tidak mengikuti, mereka tidak menuruti Taurat dan ketetapan Tuhan. Mereka lakukan adalah mengabaikan firman Tuhan. Bagi mereka, hidup adalah sekedar mengejar kemakmuran.
Mereka bersedia untuk sujud menyembah ilah lain yang dianggap memberi kemakmuran. Akibatnya mereka tidak peka terhadap teguran Tuhan. Mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka mengabaikan setiap firman Tuhan yang datang. Mereka mengabaikan setiap para nabi yang menegur mereka. Dan menganggap, oh, apa yang kami lakukan ini adalah yang benar. Sehingga pada akhirnya mereka tidak peka akan teguran Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kehidupan kita pun, apa yang menjadi respon kita ketika kita ditegur? Apakah kita membela diri? Ataukah kita mulai tidak peka akan firman Tuhan? Kita belajar dari apa yang terjadi bagi Yerusalem untuk taat akan kehendak Tuhan. Akibat ketidaktaatan mereka adalah kehancuran. Saya akan bacakan di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlah yang kecil yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tandanya bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun Hofra raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Yang akan terjadi adalah ketidaktaatan mereka akan kehendak Tuhan adalah kehancuran. Yang pertama, nama Tuhan tidak diserukan lagi oleh orang Yehuda di tanah Mesir. Yang kedua adalah kebinasaan. Ayat yang ke-27 tadi sudah saya bacakan bahwa mereka akan semua binasa di tanah Mesir. Bahkan di ayat yang ke-28 tadi sana katakan hanya sedikit orang yang akan kembali ke tanah Mesir. Yang keempat, Allah akan menyerahkan raja Mesir ke tangan musuh mereka. Yang kelima, apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita pun hidup taat akan Tuhan, hidup setia akan Tuhan. Apa yang terjadi atas Yehuda menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Ketidaktaatan akan firman Tuhan, ketidaktaatan akan kehendak Tuhan akan berakibat yang tidak baik, akan berakibat kehancuran. Dan biarlah kita punya respon yang baik ketika kita ditegur. Mari minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan berubah dari perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan seluruh kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang kepada setiap hidup kami untuk membuat kami semakin hari taat akan Tuhan, taat akan kebenaran firman-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang terjadi atas Yehuda menjadi peringatan bagi kami untuk kami tidak melakukan hal yang sama, tetapi ketika kami ditegur, kami diingatkan, kami boleh datang kepada Tuhan, meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan, dan
mengubah segala hal yang tidak baik dalam hidup kami. Kami melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hati keluarga GPD LSAD Magelang bersukaria karena Tuhan. Keluarga GPD LSAD Magelang bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.